Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16 tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan
untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan dengan penuh sukacita kami rindu menyapa semuanya. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur ada di tempat ini. Tuhan menghantarkan setiap kita untuk boleh bersama-sama beribadah. Amin Bapak Ibu. Boleh kasih salam samping kanan kiri, katakan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita bawa hidup kita, bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu doa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan berikan kami kesempatan boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Sungguh Tuhan, kami akui Tuhan keberadaan kami saat ini. Bukti anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami mencari wajah-Mu pagi ini Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap kami. Layakkan, kuduskan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar persembahan kami menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kita yang siap beribadah, mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkau Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Engkau Yesus yang bangkit dan hidup bagi setiap kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Katakan Bapak Ibu Saudara. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, Hosana, Hosana.
atas segala nama, namanya Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja angkat pujian ini, katakan. Menyanyikan Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Bumi dan surga, nyanyikanlah nyanyian Hosana bagi Dia. Dia anak domba yang duduk di atas tahta Allah Bapa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Hosana, Hosana, nyanyikanlah Hosana bagi Dia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mari mulai sembah Dia, Bapak Ibu. Angkat suaramu, sebab bumi dan surga sujud menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Alam semesta menciptakan kedahsyatan-Mu. Meninggikan
She, Yaralabaya She, Inarabaya She. Mari kita terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh, tinggikan namanya, agungkan Dia yang memiliki segalanya. Alam semesta Kau ciptakan Tuhan, siapakah yang dapat luput dari kuasa-Mu? Sungguh tidak ada, hanya nama-Mu Tuhan yang berdaulat. Shalarabah kami persembahkan hormat, pujian, syukur kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Sembah Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya.
dan hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa, bagi putranya yang tunggal, bagi Roh Kudus, Sang Penghibur, ketiganya yang esa. Sorak-sorak yang paling meriah buat Allah kita sorakan haleluya. Terimalah persembahan hormat pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pribadimu. Lebih lagi Tuhan kami rindu bersuka cita menyanyikan kebaikan dan kedahsyatan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Kami siap menari-nari, kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan Yesus, amin. Mulai lagi bersuka cita Bapak Ibu. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dia sumber sukacita kita. Amin. Amin. Sebab Tuhan Yesus ada di dalam setiap kita Bapak Ibu Saudara. Pujian dan syukur kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu. Semua sukacita setiap kami. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Bagiku hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku.
Bersama Yesus kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin. Kasih tos samping kanan kiri. Bersama dengan Tuhan. Engkau cakap untuk menanggung segala perkara. Sebab Dia Allah yang memberikan kemenangan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Hanya denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja angkat pujian ini, katakan. Kita percaya, amin. Sepenuh. Angkat suaramu. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kami mempercayai-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada rancangan-Mu yang gagal bagi setiap kami. Dan kami nyatakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. dari kemuliaan sampai pada kemuliaan selamanya kami berjalan bersama-Mu. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita juga bersuka cita hari ini diberikan kesempatan untuk boleh menabur di tempat ini. Mari persiapkan persembahan yang pertama untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita berdoa. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami. Inilah persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bukan besar kecil, tapi dari hati dengan ucapan syukur kami mau memberi. Dan biarlah Tuhan itu setiap pemberian kami Engkau memberkatinya. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Biarlah gereja ini boleh memakai setiap pemberian kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memperluas kerajaan Tuhan di tempat pelayanan ini. Nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan muliakan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Yang siap memberi dengan sukacita boleh berkata amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah sakit. Engkau ada, Yesus setia.
segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Biar setiap pujian kami bukan hanya ucapan bibir, tapi biar sebuah pengakuan iman kami, ucapan syukur kami, pengharapan kami, bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang setia sampai dengan hari ini. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, urapi kami semua. Kami mau tenangkan hati kami mau teduhkan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas lewat kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu, kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin, puji Tuhan. Ibadah pertama ini biasanya diisi oleh para pelayan-pelayan Tuhan dan orang-orang yang antusias. Karena jam 7 itu bukan jam yang mudah ya untuk sebagian besar orang gitu. Tapi mengucap syukur kita semua ada di tempat ini. Kita akan belajar untuk ibadah pertama ini, saya akan bawakan tentang haus dan lapar akan Tuhan. Mungkin ini kalimat yang sering kita dengar ya, dan tadi Pak Win bilang dibedakan. Saya mau samakan ibadah 1 sampai 3, tapi kalau suruh bedakan oke, gitu ya. Ini untuk pelayan-pelayan, karena kalau untuk jemaat biasa biasanya terlalu tajam gitu ya. Kalau pelayan tuh udah biasa yang tajam-tajam. Oke, ini adalah tema kita, tapi pertanyaannya next slide. Bapak Ibu Saudara di sini, apakah ada yang sedang dalam masa penantian? Apapun itu. Bukan menantikan Tuhan ya, tapi Anda berdoa untuk sesuatu, bergumul untuk sesuatu, dan sampai sekarang itu masih ditunggu. Ada? Ada ya? Sama, saya juga ada. Bertahun-tahun saya minta sama Tuhan tapi belum dikasih sampai sekarang. Tapi pertanyaan berikutnya, next slide. Pada saat kita dalam penantian, pada saat kita menanti jawaban Tuhan, apapun itu bentuknya, gestur sikap yang manakah yang kita lakukan? Nah, di sebelah kanan itu ada gambar, Anda tahu ya gambaran yang orang terus ada asap-asapnya itu berarti kesel, marah, sebel. Atau yang sebelahnya, menanti dengan sabar. Mungkin di sini saya lihat usianya juga dominan lebih senior dari saya atau mungkin setara gitu ya. Tahu Bapak Ibu bank zaman dulu ya, bukan sekarang udah lain. Dulu itu bank capek antri. Tahu ya, waktu datang ke bank tersebut yang logonya warnanya biru, kita itu ngantrinya bisa sampai betisnya itu pegel gitu. Lama banget. Pernah nggak Anda menunggu dan Anda menantinya itu dengan tidak sabar? Bentar-bentar lihat nomor antrian, bentar-bentar lihat jam, bentar-bentar sambil menghela nafas. Lama banget sih. Atau Anda yang berikutnya, saya menanti sambil misalnya ngurus kerjaan yang lain, sambil tektokan dengan keluarga, atau mungkin ngurus hal lain atau sambil baca, apapun itu. Kita ada di dua opsi. Yang mana yang sering kali kita lakukan itu sebetulnya menandakan karakter kita. Dan itu sama kaitannya kalau kita bawa ke ranah rohani, waktu kita menanti-nantikan Tuhan itu gestur dan sikap kita itu seperti apa? Itu kurang lebih sama karena manusia karakteristiknya ya begitu. Ya, mau di hal rohani mau enggak rohani itu sama gitu. Kalau dibedakan berarti dia bisa punya topeng gitu. Karena naturalnya itu tidak bisa seperti itu. Kita baca dulu Alkitabnya, ayatnya kita akan ambil dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Kalau mungkin terlalu kecil Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab masing-masing, saya bacakan buat kita semua. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia,
dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Next slide. Konteks sekarang kalau kita bicara tentang menunggu kedatangan Tuhan, nah ayatnya kita tadi sudah baca, sambil ngapain? Itu yang harusnya menjadi perenungan kita, terutama kita yang sudah melayani Tuhan tahunan, puluhan tahun atau mungkin dari kecil sampai sekarang. Next slide. Surat ini adalah suratnya Paulus untuk Titus. Dan isi surat, kalau Anda baca surat, Anda di sini Bapak Ibu Saudara, Anda dulu pernah surat-suratan waktu masih zaman pacaran? Pernah ya, karena usianya lebih senior, saya tahu zaman surat itu Anda masih alami. Kalau baca surat, Anda baca sepotong atau seluruh? Seluruh dong, supaya tahu maksudnya apa. Kalau sepotong, Anda tidak akan ngerti maksudnya apa. Bisa missing. Nah sama, waktu Anda baca surat yang ada di Alkitab, Paulus itu bentuknya surat-surat. Akan baik kalau Anda itu baca keseluruhan, baru Anda mengambil kesimpulan dan maknanya. Kalau Anda ngambil sepotong nanti kacau. Termasuk ayat ini yang ditulis Paulus untuk Titus itu adalah bicara tentang attitude dan postur atau etika dan sikap itu selama menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kita juga bisa belajar dari sini bagaimana etika dan sikap kita yang benar ketika kita menanti kedatangan Tuhan. Bukan cuma ngomong, bukan cuma lip sync, oh kita haus dan lapar, oh kita menanti-nantikan Tuhan. Keseharian kita, gestur dan sikap kita, attitude kita itu menunjukkan apakah sebetulnya kita menantikan Tuhan atau sebetulnya enggak, biasa aja sih, kita enggak nanti-nanti amat. Next slide, yang pertama. Relasi sehat dengan Kristus, itu hal yang pertama yang kita perlu jaga. Sikap dan postur kita waktu kita menanti kedatangan Tuhan adalah relasi sehat. Kenapa saya bilang relasi sehat? Karena banyak orang Kristen beribadah bukan karena relasional tapi transaksional. Contohnya apa? Oh saya melayani supaya saya semakin diberkati. Oh saya memberi persembahan supaya saya semakin diberkati melimpah 30, 60 dan 100 kali ganda. Bukankah itu model kekristenan transaksional Bapak Ibu? Saya melakukan sesuatu supaya saya dapat sesuatu dari Tuhan. Itu namanya transaksional. Padahal semua Tuhan sudah kasih 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib. Tuhan itu kasih lengkap. Tapi kita selalu yang lengkap itu yang namanya penerimaan, keselamatan, penghargaan, kita enggak pentingin, kita enggak terima itu sebagai hal yang cukup. Kita cari berkat, hal yang common. Bahkan Anda enggak perlu jadi Kristen. Yang namanya common grace itu bisa diterima siapa saja. Tapi orang Kristen bahkan termasuk pelayan menjadikan Kristus itu enggak beda kok sama seperti animisme ya atau agama-agama tradisional di mana kita merasa harus effort sesuatu yang maksimal untuk kita itu dapat sesuatu dari Tuhan. Semalam saya main ke Bekasi, visit gitu ya, lalu kemudian suami saya ini suka mencobai diri sendiri Bapak Ibu. Dia itu sepanjang tahun di Jakarta dia belum pernah menemukan mie ayam ala Jawa yang enak menurut dia. Jadi kalau kita naik motor kemana terus dia lihat ya ada mie ayam, mau gerobak atau mau warung gitu. Dia itu suka mencobai dirinya sendiri. Dia mampir, dia makan. Kalau enggak enak nanti dia ngegerundel dan memang sepanjang tahun ini dia belum menemukan yang enak gitu ya. Tapi bukan mie ayam yang saya mau ceritakan. Saya mau cerita tentang kotak amal yang ada di warung tersebut. Kotak amal itu tulisannya nanti saya tampilin di ibadah kedua ya. Karena untuk yang ini saya enggak tampilin slide-nya. Tulisannya begini,
memberi sedekah itu bermanfaat untuk kurang lebih kalau nggak salah 4 hal. 1, itu menolak musibah. Yang kedua, menambah rejeki. Yang ketiga, menghindarkan dari sakit penyakit dan sebagainya. Jadi dengan memberi, maka Anda akan mendapatkan hal-hal itu. Itu konsep yang di luar. Itu konsep agama-agama seberang. Kenapa kekristenan ikut-ikutan masukin hal seperti itu di gereja? Memberi supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Pelayanan supaya kamu semakin dilimpahi oleh Tuhan. Itu salah Bapak Ibu, itu namanya transaksional. Dan saya berdoa itu enggak dibawa di tempat ini. Amin. Milikilah relasi sehat dengan Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Apakah artinya ini transaksional? Tidak. Karena kita nggak akan pernah bisa balas kasih Tuhan. Ini hanya sebagai bentuk respon. Tuhan sudah mengasihi kita, nyawa dikasih, semuanya layak. Sebab itu kita meresponi kasih Kristus tersebut. Itu namanya relasional. Waktu kita ngerti konsep ini, Anda mau kondisinya ngantuk, Anda mungkin lelah, Anda mungkin terbatas, Anda tetap mempersiapkan diri. Saya ibadah karena saya mau beri sesuatu buat Tuhan. Amin. Lain. Yang berikutnya. Thank you. Oke. Tadi ayatnya berkata karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi dikatakan dari ayat ini kita hidup bijaksana, kita hidup beribadah itu bentuk ucapan syukur atas kasih Kristus. Jangan model transaksi, apa bedanya dengan agama seberang. Yang kita harus melakukan semuanya hal yang baik untuk dapat sesuatu. Kalau mau fair Bapak Ibu, Anda nggak perlu jadi Kristen untuk Anda diberkati. Bukankah ada banyak orang yang sangat diberkati padahal mereka nggak Kristen? Banyak. Nggak usah jadi Kristen untuk Anda jadi orang baik. Saya baru balik dari Jepang, ada pekerjaan di sana dan tidak ada, dari sepanjang saya pergi ke berbagai negara, tidak ada negara yang bersih, yang attitude-nya, yang mereka punya budaya malu dan etikanya sangat tinggi itu seperti di Jepang. Apakah mereka kenal Kristus? Kebanyakan tidak. Tapi mereka begitu disiplin, mereka begitu baik dan mereka begitu tertata, gak usah jadi Kristen. Apa sih yang membedakan kita dengan agama-agama lain? Konsep kita adalah Kristus yang memilih kita, Allah yang memilih kita lewat kematian kebangkitan Kristus sehingga kita boleh dibenarkan dan dilayakkan. Bukan kita lakukan semuanya yang kerja keras untuk dapat sesuatu. Bukan, kita dapat dulu, dipilih, ditolong Tuhan, baru kita meresponinya. Lain. Ini yang Yesus berikan lewat karya salib. Kita baru merayakan Paskah beberapa waktu lalu ya. Ada 5 berkat rohani dan ini akan saya ulang kemanapun saya khotbah. 1, kebenaran. Yang kedua, penerimaan. Yesus memberikan kita pengakuan, penghargaan dan ketenangan. 5, itu lengkap. Itu adalah basic needs-nya semua orang Bapak Ibu. Bukan uang. Bukan, tapi penghargaan, ketenangan, keberhargaan, itu basic needs-nya semua orang. Tapi masalahnya banyak orang itu cuman suka nomor 1. Pokoknya saya diselamatkan, pokoknya saya dibenarkan. Tapi yang lain saya cari sendiri. Penerimaan cari di luar, penghargaan cari sama manusia, ketenangan cari sama hal-hal dunia. Makanya capek. Tidak akan balance kekristenan yang model seperti ini. Hanya mengambil sebagian padahal Yesus kasih semuanya.
Salah kita kalau kita cuman selamatkan aku aja Tuhan, nomor 1 aja, sisanya aku cari sendiri di luar. Kita pusing begitu rupa dengan penghidupan, kita pusing begitu rupa dengan hal-hal yang dunia. Seperti ayat tadi dikatakan, hidup bijaksana beribadah. Itu sebagai bentuk ucapan syukur. Jangan pernah merasa tidak berharga. Karena di hadapan Tuhan kita berharga. Amin. Terserah kalau memang manusia tidak menghargai kita, that's fine, itu hidup. Orang memandang sesuatu itu berdasar pencapaian, kepemilikan, itu cara kerja dunia. Tapi Yesus mati di kayu salib bukan seperti itu. Yesus mati di kayu salib buat Anda dan saya sama. Karena kita berharga di hadapannya. Amin. Jadi jangan pernah merasa tidak berharga. Jangan pernah cari pengakuan sama dunia. Terutama biasanya ini anak-anak yang lebih muda. Didik anak-anak kita, keponakan, siapapun yang ada di rumah kita, generasi muda. Ajar mereka untuk menerima pengakuan Kristus itu. Jangan cari dari manusia. Karena manusia tetap berjalan sesuai dengan yang society mau apa. Tapi di hadapan Tuhan, kalau kita nggak berharga, kita nggak diakui sebagai anak, itu kan sedih. Tapi toh Anda dan saya menerima itu. Kita diakui sebagai anak, bukankah itu sesuatu yang ajaib? Yang agama seberang bersusah payah mencari. Saya punya teman yang rajin banget gitu ya ibadah agama seberang dan dia berkata, saya sedang merayu Tuhan. Supaya dapat kemuliaan dan anak saya juga dapat kemudahan demi kemudahan. Saya kasihan gitu. Dan saya bersyukur saya tidak perlu merayu Tuhan. Karena Tuhan sudah lakukan itu buat saya 2000 tahun yang lalu. Dan saya hanya lakukan bagian saya bersyukur dan bersyukur setiap hari. Beda sekali konsep kekristenan itu dengan agama lain. Jadi jangan dicampur aduk Bapak Ibu. Itu yang pertama ya, milikilah relasi yang sehat dengan Kristus. Bukan transaksional. Stop beribadah karena kita pengen dapat sesuatu. Stop berpuasa karena kita merasa bahwa dengan puasa kita itu lebih bisa nyogok Tuhan. Lebih kasihan gitu ya kalau kelaparan, haus tuh kayaknya nanti jadi lebih kasihan. Don't do that please. Kita puasa itu supaya kita lebih peka dan lebih ngerti maksud Tuhan itu apa. Beda loh. Jadi kita melakukan hal-hal yang rohani itu bentuk relasi kedekatan kita. Anda yang suami istri, Anda yang punya anak, punya keluarga di rumah, punya orang tua. Kalau Anda cinta dengan keluarga Anda, ngerti ya bedanya? Apapun Anda lakukan karena kasih, dengan Anda melakukan sesuatu karena agenda tertentu, beda. Feel-nya berbeda, gesturnya berbeda, dan action-nya itu akan berbeda. Amin. Jadi miliki relasi yang sehat. Ada sebuah anekdot gitu ya, kayak cerita buatan dalam sebuah buku. Saya lagi kuliah lagi sama suami saya, dan di situ ada sidang raya gitu, di dalam satu halaman buku itu ada cerita, perumpamaan lah, kisah untuk memperjelas materi. Di situ ditulis begini, ada satu sidang raya di mana iblis itu datang dan ketemu Tuhan, ditanya, kamu ngapain aja? Kamu ganggu ya orang-orang yang percaya kepadaku? Enggak, aku enggak ganggu kok. Lah terus kamu ngapain aja? Kan tugasnya membuat celah gitu ya. Oh, saya dorong mereka untuk beribadah. Masa kamu enggak halangin mereka? Oh enggak. Saya justru dorong mereka ibadah, rajin pelayanan, rajin melakukan semua hal-hal yang agamawi. Lah terus kerjaanmu ngapain? Saya dan tim saya, bawahan saya memastikan bahwa semua orang yang rajin ibadah dan rajin pelayanan itu tidak pernah mengalami Kristus. Waktu saya baca itu Bapak Ibu, saya itu langsung kaget. Saya enggak beranjak ke halaman-halaman buku lain, saya juga udah lupa judul bukunya apa, tapi yang saya ingat adalah cerita itu. Betapa ini adalah strategi iblis untuk kita. Kenapa saya sampaikan ini terutama yang pelayanan, terutama Anda yang sudah rajin melakukan hal-hal yang agamawi.
Jangan sampai kita kehilangan makna kekristenan, jangan sampai kita kehilangan esensi relasi, kehilangan Kristus itu sendiri dan keganti dengan rutinitas. Ini menyedihkan. Biar Kristus itu cukup buat kita. Amin. Apapun yang kita lakukan itu karena Kristus. Dan kita mengizinkan Roh Kudus itu mengintervensi. Dengan semua kelemahan, keterbatasan kita ngerti bahwa kita bisa melakukannya karena Kristus. Kita bisa ibadah pagi ini juga karena perkenanan Tuhan. Amin. Saya naik taksi dan hampir nabrak. Ya biasa ya, ada yang motor yang lewat hampir nabrak. Dan kemarin waktu di pesawat juga ada turbulence. Saya itu berkali-kali sudah bersiap untuk meninggal Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu hal-hal seperti itu tuh bisa terjadi kapan saja. Tapi kalau bisa nyampe dan bisa ibadah, itu anugerah. Kalau kita meresponi ini dengan syukur, kalau setiap minggu kita bisa bangun dan bisa pergi ke gereja, kita tidak akan pernah merasa sok. Saya bisa ke gereja hari ini karena saya prepare. Karena saya bisa dari malam. Oh karena saya sudah siapin pelayanan. Bukan. Kita tahu kita bisa ibadah karena Tuhan undang kita. Dan kita diizinkan untuk hadir. Beda. Relasional dengan transaksional itu jauh sekali kedalamannya. Yang berikutnya. Poin yang kedua. Apa gestur, postur dan etika kita pada saat menantikan Tuhan? Yang kedua adalah kita belajar firman Tuhan dan menghidupi. Ini mungkin terkesan klasik, tapi saya akan jelaskan lebih dalam. Jadilah murid bukan jadi pengikut. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya gampangkan dengan akal ya. Berubahlah oleh pembaharuan akalmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Next, setiap kita itu punya fase pertumbuhan rohani, tidak bisa di skip. Jadi tidak ada orang yang dari pertama ikut Yesus langsung dia dewasa rohani, tidak mungkin. Semua pasti punya fase ini. Pertama mati rohani, dari kita belum diperdamaikan dengan Tuhan. Lalu kita jadi bayi rohani, kita terima Yesus sebagai juru selamat. Kita orang bayi rohani, bayi itu selalu craving air susu yang murni. Harusnya level bayi rohani itu punya kerinduan untuk membaca firman dan doa. Ini cinta mula-mula ceritanya. Kalau Anda tidak pernah mengalami fase Anda cinta mula-mula dan Anda tidak pernah punya kerinduan untuk datang sama Tuhan secara pribadi, baca Alkitab saat teduh, dipertanyakan. Jangan-jangan Anda masih mati rohani. Padahal posisi Anda sudah pelayanan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau nggak pernah ada kerinduan, itu bukan dipaksa caranya. Hati itu tidak bisa diajar. Saya tidak pernah paksa pengerja saya untuk wajib doa, wajib ini, enggak. Percuma. Hati itu datangnya dari kasih Kristus. Kalau kita ngalamin kasih Kristus, seperti tadi saya ngomong, Anda punya keluarga, Anda cinta dengan keluarga Anda akan lakukan. Tapi kalau tidak ada cinta itu, minta sama Tuhan. Minta kerinduan sama Tuhan. Itu yang saya terus encourage. Jadi bukan dengan tips and trick. Pasang alarm. Pasang alarm Anda juga bisa double alarm. Tetap dimatikan. Kalau tidak ada cinta, mau pakai cara apapun, susah Bapak Ibu. Yang kita belajar, miliki fase pertumbuhan rohani, pastikan tidak ada fase yang terskip. Yang berikutnya, kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani ini dia sudah mulai mandiri, tapi biasanya suka compare. Anak-anak kan begitu ya. Mami, kok aku disuruh sharing, temenku kok enggak sharing? Aku punya ini, dia punya itu, kok aku enggak punya? Dia bisa begini, dia ani, kok aku enggak? Itu namanya kanak-kanak rohani. Sudah ngerti Yesus, sudah ngerti tentang keselamatan, tapi masih suka compare-compare. Dengan yang tidak Kristen, apalagi dengan orang kadang dengan common grace, pencapaian, berkat dan lain-lain itu suka compare-compare. Itu masih di kanak-kanak.
Jangan pernah taruh di mimbar orang-orang yang masih kanak-kanak. Masalahnya gereja suka kekurangan orang. Betul ya? Jadi siapapun dimasukin. Ini yang bikin jadi kacau. Level berikutnya adalah dewasa rohani. Dewasa rohani itu mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidupnya, bahwa apa yang ada dalam kehidupannya dia bisa kondisikan, prioritasnya dia ngerti, dan dari lebih waktu itu dia kasih untuk melayani orang lain. Dan melayani orang lain itu capek. Betul? Saya tanya, tim praise and worship datang jam berapa? Hari ini? Jam berapa? Jam 6 kurang. Bangun jam berapa untuk perjalanan ke sini? Itu pelayanan Bapak Ibu. Dapat apa sih? Kalau ngomong PK berapa sih yang didapat? Kalau mau di-compare dengan durasi perjalanan, persiapan, enggak cuman hari ini, sebelumnya ngulik lagunya, latihannya. Tapi itu pelayanan. Hanya orang-orang yang dewasa rohani yang bisa melakukan pelayanan ini dengan sukacita, tidak ngerundel, tidak ngomel-ngomel, tidak berkeluh kesah. Kalau enggak dewasa rohani, dia akan berhitung begitu rupa, enggak masuk, enggak cocok, enggak usah lah. Itu namanya dewasa rohani. Lelahnya tetap sukacita. Amin. Enggak mungkin enggak lelah gitu. Kita bukan robot, kita bukan Superman, apalagi kalau kurang tidur. Itu hal yang wajar, tapi itu tidak menghilangkan sukacita kita. Karena kita diizinkan Tuhan melayani. Itu dewasa rohani. Orang tua rohani adalah orang dewasa rohani yang memuridkan orang lain. Kalau kita ngerti ini, kita akan terus belajar. Saya ada di level mana ya sekarang? Kalau kita rindu untuk memuridkan orang lain, pastikan kita sudah dewasa rohani. Kalau kita aja masih bayi rohani, all about me. Nggak disalamin marah, yang nggak disapa, Pak Win misalnya sibuk sama ibu gitu ya lagi, itu wah saya nggak disapa nih, terus nggak datang lagi. Jangan muridin orang dulu. Nanti ngajarnya nggak jelas. Ngambekan. Skip dulu, belajar dulu, bertumbuh dulu. Nah, kita bisa ngerti ini kalau kita itu memutuskan diri jadi murid, belajar step by step. Tidak ada orang yang bisa loncat langsung ke orang tua rohani, enggak ada Bapak Ibu. Saya yang Kristen dari lahir tidak ada pilihan, karena saya anak Nazar saja, saya melewati step ini kok. Saya baru terima Yesus SMP. Itu pun tidak langsung mudeng, ngerti. Saya cuma tahu oh ada satu figur, karena saya nggak punya papa biologi sudah meninggal. Ada satu figur yang menjaga dan menolong saya, meskipun saya nggak bisa lihat. Sesederhana itu. Tambah SMA, saya masih suka compare, kenapa ya? Kok teman-teman saya punya orang tua, saya nggak punya. Kenapa ya? Kok Tuhan katanya baik tapi kok keadaan saya begini. Bertumbuh. Sampai ada di level saya bisa memuridkan orang lain. Saya tidak pernah mengharapkan apapun dari orang yang saya muridkan. Yang saya doakan adalah mereka bertumbuh. Dan sampai di satu titik mereka juga bisa muridin orang lain. Jadi firman Tuhan digenapi. Jadikan semua bangsa murid. Dan saya gak pusing jemaat mana yang saya muridkan. Karena saya tidak pernah punya prinsip jadikan semua jemaatku. Jadi mau dari mana saja saya bikin kelas pemuridan pakai Zoom, daftar silahkan. Pelayananlah di gereja masing-masing. Itu prinsip. Lalu bagaimana cara belajarnya? Next slide. Alkitab sebagai sumber utama itu pasti ya. Dan Anda perlu tahu kalau belajar baca perjanjian lama, jangan langsung ambil mentah-mentah tokohnya. Oh Daud itu orang yang diberkenan Tuhan, jadi saya harus banyakin pujian penyembahan supaya saya berkenan. Oh Yusuf itu orang yang penuh integritas, berarti saya harus berintegritas supaya saya diperkenan oleh Tuhan. Bukan. Perjanjian lama itu lakon utamanya adalah Tuhan itu sendiri, Allah. Jadi perjanjian lama itu tokohnya tentang Allah dan sejarah tentang Allah
dengan bangsa Israel atau bangsa pilihan. Jadi kalau ada perintah-perintah yang spesifik, tidak selalu serta-merta itu berlaku untuk Anda dan saya, orang Indonesia di 2025 ini. Tidak boleh asal. Mazmur itu adalah puisi, genrenya. Jadi jangan gunakan Mazmur itu sebagai rapalan mantra. Oh, berharap waktu kita ngomong terus-menerus gitu ya, atau Amsal katanya baca itu karena sama 30 pasal ayatnya itu sama seperti jumlah hari dalam 1 bulan. Jangan perlakukan Alkitab seperti itu. Belajarlah dari awal sampai akhir, ulang dan mulai next step. Kalau sudah baca Alkitab, perjanjian lama itu tentang Allah, sudut pandang Anda itu akan berubah. Bukan tentang Gideon, bukan tentang Saulnya, tapi bagaimana tentang Allah memakai dan bekerja di dalam orang-orang yang terbatas dan lemah ini. Dan itu menjadi pengharapan buat kita. Bukankah kita juga sama seperti Daud yang berdosa, seperti Saul yang suka nggak taat, seperti Samson yang nggak jelas hidupnya padahal udah tahu panggilannya apa. Tapi toh Tuhan tetap memakai hidup mereka dengan semua kelemahan keterbatasan. Tuhan juga bisa pakai Anda dan saya. Itu POV perjanjian lama. Perjanjian baru itu bicara tentang Injil dan nilai-nilai Injil yang masih relevan sampai dengan hari ini. Dan itu semua kita harus lengkap. Jadi jangan dipilih cap-cip-cup. Hari ini begitu buka ayat, oh enggak cocok ya. Buka lagi, jangan model seperti itu. Belajarlah urut. Lalu next slide. Apalagi yang kita bisa lakukan? Kita bisa baca buku-buku yang berkualitas, yang kristosentris gitu ya, yang mengajar bagaimana hidup dengan Kristus. Bukan legalis dan bukan transaksional seperti contoh tadi. Ini contoh saja, ada banyak buku, tapi ini contoh buku dari penulis yang sangat luar biasa, yang putih ini profesor, beliau menggembalakan juga dan bukunya luar biasa, orang Indonesia. Ini simple, bisa dijadikan renungan harian, tapi mereminder kita tentang karya salib Kristus. Ini bagus. Lalu ada not a fan, bagaimana kita menjadi murid gitu, bukan cuma sekedar fansnya Yesus. Jadi kita tidak terbiasa hanya menceritakan tentang Yesus, tapi kita juga harus bercerita dengan Yesus. Jangan cuma suka ngomong tentang Yesus tapi nggak pernah ngomong sama Yesus gitu ya. Nggak pernah saat teduh, nggak pernah doa gitu. Itu sesuatu yang nggak pas. Nah, bagaimana cara yang lain? Anda bisa ikut kelas pengajaran di gereja. Masih banyak cara belajar yang membantu pengenalan dan pemahaman kita untuk firman Tuhan itu bisa lebih baik. Saya dan suami saya kuliah lagi Bapak Ibu. Saya sudah S2 10 tahun lalu, tapi ketika Tuhan panggil kami sebagai gembala, suami saya langsung memutuskan ambil S2 sekolah teologi. Dulu saya sudah S2 tapi jurusan saya adalah Christian leadership. Jadi lebih kepada manajerial gereja, bukan doktrinal. Akhirnya saya mengambil lagi strata 1 setaranya, tapi online di Surabaya. Nah suami saya S2 hybrid, jadi kadang dia ke Malang, kadang dia online gitu ya. Kenapa kami memutuskan untuk kuliah? Karena ketika Tuhan panggil kami untuk jadi gembala, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang merasa dirinya pintar, yang menyebut dirinya agnostik, ateis, yang mereka itu udah banyak baca buku gitu ya, dan banyak baca kitabnya agama lain gitu. Dan mereka mempertanyakan apakah betul Kristus itu Tuhan. Kristus itu utusan bukan Tuhan, kan banyak ya seperti itu kalau di seberang. Kami merasa bahwa kami perlu memperlengkapi diri supaya kami bisa menjawab kebutuhan mereka. Jadi bukan dengan pokoknya percaya saja, tidak bisa. Golongan intelektual tidak bisa dengan yang penting percaya dan beriman. Kami belajar dan ketika kami masuk belajar, belum lulus loh Bapak Ibu. Ini saya berarti baru mau masuk semester 3, tapi Tuhan sudah kirimin banyak jiwa. Kami memulai dari 12 orang dewasa dan 3 anak. Sekarang jemaat kami hampir 60 yang submit ya, bukan yang mondar-mandir, tapi yang submit isi data, punya kartu, dan sekolah minggu sudah 30. Dari mana buat kemuliaan Tuhan? Saya cuma mau sharing seperti ini. Saya belajar mengubah konsep gereja dari yang selama ini saya tahu.
Orang waktu tidak tahu Yesus dan banyak bertanya itu bukan rewel. Tapi bisa jadi karena mereka memang gak paham dan mereka butuh untuk dijawab. Dan peran kami sebagai hamba Tuhan, perlengkapilah diri supaya bisa menjawab. Sampai di situ saja. Masalah orang itu mau percaya Yesus atau tidak, balik lagi. Kita itu dipilih Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan. Amin ya. Jadi kita hanya perlu mendoakan, menjawab pertanyaan mereka Bible based, ada dasarnya jelas. Bukti fakta sejarah juga banyak, mau cari referensi buku juga kita bisa sodorkan. Tapi kita mendoakan mereka biar karya Roh Kudus yang bekerja sisanya. Dan Tuhan kirim orang-orang yang jadi KTP mereka itu non gitu ya, dari beberapa jenis agama, dan yang menyatakan KTP-nya apa tapi saya agnostik gitu. Saya tuh ateis, saya nggak percaya dan segala macam. Yang saya mau saksikan adalah suami saya bukan orang yang teologis. Dia sangat tidak suka hal-hal yang berbau gereja. Karena traumatis. Papanya seorang penginjil, pernah bermasalah dengan denominasi. Mereka kehilangan banyak sekali harta karena sengketa ketika papanya meninggal. Singkat cerita, suami saya memutuskan dia tidak akan pernah masuk ke dalam internal gereja. Tapi dia terjebak menikah dengan saya. Dia nggak tahu loh saya pendeta, Bapak Ibu. Taunya saya penulis buku. Dia screeningnya kurang pinter gitu ya. Ketika dia tahu saya hamba Tuhan, dia mendukung. Kan udah menikah mau gimana, masa mau cancel? Jadi dia mendukung saja tapi dia tidak pernah mau masuk ke dalam internal. Dia hanya mendukung. Tapi ketika Tuhan panggil jadi gembala, yang dipanggil dia bukan saya. Karena panggilan saya adalah pengajar. Dari puluhan tahun yang lalu saya udah tahu saya itu pengajar. Ketika dia tahu panggilannya di situ dan dia kuliah, saya melihat swift yang begitu luar biasa, jadi perubahannya itu dahsyat. Dia belajar itu bisa sampai jam 2, jam 3 pagi. Tugas dia selalu yang pertama. Padahal dia umurnya, kalau Anda yang belajar di usia yang sudah bukan muda, Anda tahu. Lupa, effort, capek, ngantuk, tapi dia all out. Dan dia bilang begini, saya baru menyadari betapa Alkitab itu dahsyat. Di umur 38 tahun. Dan waktu dia excited belajar seperti itu, masa saya nggak ikut belajar Bapak Ibu? Jadi saya kuliah juga supaya nyambung. Karena dulu saya hanya belajar tentang manajerial, bagaimana memimpin seperti Kristus, bagaimana kesekretariatan dalam gereja. Materi saya dulu lebih ke situ. Doktrinal saya kurang, jadi saya belajar. Dan kami banyak discuss, banyak ngobrol. Waktu kami semakin banyak belajar dan semakin banyak brainstorming, gak berapa lama Tuhan ketemuin kami dengan orang-orang yang non-believer. Dan dari situ kami mengerti sebuah spesifikasi. Saya memberitakan Injil untuk orang Kristen, karena banyak orang Kristen gak hidup dalam Injil, tapi transaksi seperti tadi. Dan suami saya itu untuk orang yang non-believer. Jadi kalau di gereja yang non-believer ketemu suami saya dulu, jangan ketemu saya. Kalau saya udah nggak sabar, percaya aja, gitu ya. Karena saya dari rahim ibu, gitu ya, sudah Kristen. Suami saya nggak, dia bisa kasih alur. Dari sini kamu berpikirnya, nanti ke sini. Ini yang perlu kamu cari, ini yang perlu kamu belajari. Kamu nggak perlu ganti KTP. Begitu detail, dan itu dia dapat ketika apa? Dia punya kerinduan untuk belajar. Dalam budaya orang Yahudi, study Bible, kalau dalam mereka berarti Taurat ya. Belajar Taurat itu adalah the highest worship to God. Jadi dari umur mereka pendidikan dasar agamanya Taurat itu 15 tahunan loh Bapak Ibu. Jadi kalau berkata murid-murid Yesus itu bodoh, jangan salah. Mereka semua punya pendidikan dasar Taurat. Kenapa Yesus dipanggil Rabi, kenapa Paulus dipanggil Rabi, tapi Petrus tidak? Karena Yesus dan Paulus masuk ke level advance. Bukan cuma pendidikan dasar, di mana level advance ini diperbolehkan untuk ngajar orang. Makanya Yesus dipanggil Rabi, Paulus dipanggil Rabi Syaul, tapi Petrus enggak. Karena Petrus hanya lewat pendidikan standar saja. Mereka belasan tahun sampai ngelotok, sampai pakem. Dan ada liturginya, ada wisudanya gitu ceritanya.
Anda bayangkan kenapa mereka di passing on dari generasi ke generasi sampai dengan hari ini. Di Israel sana itu adalah the highest worship to God. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah the highest worship kita mau lakukan untuk kita belajar firman Tuhan? Yuk mulai minta kerinduan sama Tuhan. Tuhan tolong kasih saya kerinduan untuk saya itu belajar firman lebih dalam. Amin. Jadi murid, jangan cuma jadi pengikut. Anda nggak perlu belajar teologi sekolah. Kalau Anda bisa, it's good. Tapi enggak pun, sekarang YouTube itu banyak banget. Ada pengajar-pengajar yang sangat kompeten. Contoh, ada Ibu Rita Wahyu yang dia juga belajar dari Israel langsung. Dia ngeluarin buku-buku bagus, dia bikin itu kursusnya itu juga tersistematis. Anda bisa lihat kok YouTube-nya, tinggal rutin aja. Anda lihat websitenya, itu Sarapan Pagi Biblika, itu dari zaman 2000, saya masih SMP, beliau sudah nulis. Dan itu rapi, terstruktur, Anda bisa belajar dari situ. Ada banyak hamba Tuhan yang berkualitas, yang Anda bisa belajar dari mereka tentang Alkitab. Ya, nextnya. Yang ketiga, sabar dan berpengharapan. Kenapa harus ada dan? Karena ada banyak orang Kristen sabar tapi tidak berpengharapan. Mazmur 130 ayat 5 sampai 6. Nanti Anda baca sendiri ya supaya saya percepat. Di situ kata mengharapkan ditulis 4 kali. Pengharapan itu tidak boleh hilang. Nah, kenapa sih? Tadi saya bilang banyak orang sabar namun tidak berpengharapan. Satu case seperti ini, suami istri punya anak satu, ya anaknya itu kurang pinter secara akademis. Lalu si mamanya bilang sambil makan mau berangkat sekolah dia ngeluh gitu ya. Dek kamu itu udah dirawat, udah dikasih semua fasilitas, tapi kamu kok gak pinter-pinter sih? Kayak papa kamu gak ada otaknya. Misal mamanya ngomong begitu ya. Lalu di perjalanan papanya antar dong. Di perjalanan papanya juga ngomelin, dek kamu itu papa tuh udah kerja keras buat kamu. Sekolah dibayar lunas, fasilitas semuanya dikasih. Papa itu bener-bener berkorban buat kamu. Tapi kamu kok gak pinter-pinter gitu ya. Otakmu tuh kok kayak otak udang, kayak mama kamu. Tapi tetap dirawat, tetap dihidupin. Omongannya menunjukkan tidak ada pengharapan. Jadi kalau anaknya gak pinter-pinter, wajar Bapak Ibu. Mau mengharapkan apa? Mamanya ngomong dia gak ada otak, papanya ngomong dia otaknya udang. Ya mau dari mana? Itu contoh, sabar tapi kan. Tetap dihidupi, tetap dikasih fasilitas, tetap disekolahkan, tetap diantar jemput, tetap dikasih makan. Bukankah itu sabar? Tapi tidak ada pengharapan. Dan banyak orang Kristen tetap ibadah, tetap gak pernah tinggalin Tuhan, tapi omongannya tetap keluh kesah. Pengharapannya gak ada. Ya memang dari sananya saya sudah begini, ya mau gimana. Ya namanya juga orang susah, terus mau gimana. Tidak ada excitement bahwa Yesus mati di kayu salib untuk saya, hidup saya sudah ditebus, utuh, penuh, dan saya menghidupinya dengan antusias. Apapun yang saya alami, saya mengalaminya dalam anugerah Kristus. Good or bad menurut pandangan kita, Tuhan punya rancangan yang baik. Dan itu sebuah pengharapan, bukan omong kosong atau menghibur diri, bukan. Tapi sebuah keyakinan bahwa semua yang umum, common grace sifatnya, mau itu sakit penyakit, mau itu uang gitu ya, mau itu keluarga, atau masalah apapun itu hal yang umum. Yang orang gak Kristen pun, yang gak percaya Yesus pun ngalamin itu. Jadi itu biasa saja. Tapi kita punya sesuatu yang khusus, yaitu Kristus itu sendiri. Itu yang menjadi pengharapan. Jadi kalau anaknya kurang di akademis, tetap berdoa dan minta tuntunan Tuhan, cari tahu, siapa tahu memang bukan di situ bidangnya. Kenapa harus dipaksa? Mungkin dia di art, mungkin dia bagusnya di musik. Gereja harusnya memberi ruang untuk semua orang itu mengasah karunia-Nya.
dan talenta yang Tuhan kasih. Saya pernah di tim worship gagal. Kalau saudara Maria ini kan tinggi banget, kalau dia WL saya udah ngukur. Saya nggak boleh teriak-teriak, nanti saya nggak bisa khotbah. Karena tinggi gitu, level lain gitu dengan saya nadanya di mana, dia di mana. Saya pernah mencoba itu, saya pernah mencoba musik dan bikin malu, pernah. Saya pernah mencoba tamborin, kalau Anda percaya nggak percaya. Badan saya kaku kayak kanebo, kering. Bingung gitu gerakannya, tapi saya coba. Sampai saya menemukan bahwa ternyata Tuhan kasih talenta saya di sini dan saya bisa maksimal di sini. Di ngajar. Gereja harusnya menjadi wadah buat itu. Dan untuk menjadi wadah memberi orang ruang untuk bertumbuh, itu butuh kasih Kristus. Karena tidak semua orang itu langsung bagus dan pintar. Saya senang ada anak kecil yang dikasih ruang untuk yang lain udah dewasa, ada anak kecil yang tamborin. Itu salah satu ruang. Kalau orang yang perfeksionis dan gak punya kasih Kristus, ngapain sih anak kecil ditaruh di situ? Ngerepotin banget gitu ya. Merusak suasana atau pemandangan misalnya begitu. Tapi itu yang membedakan. Karena ada kasih Kristus, kita itu bisa memberi ruang untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Kita jadi orang yang sangat bisa sabar dan berpengharapan. Amin. Jadi gak cuma sabar tok. Tapi kita sabar dan berpengharapan. Titus 2 ayat 13 sampai 15, next slide. Saya bacakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kita berbuat baik itu bentuk respon. Bukan karena kita mau dapat sesuatu dari Tuhan. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Next, saya tampilin apa enggak ya di sini? Oke, ini ciri-cirinya, cepat saja. Contoh orang yang sabar tapi enggak berpengharapan. Tadi ya, mudah melabeli diri. Kalau kondisi sakit ya dijalani tapi ngeluh terus gitu. Perkataannya menunjukkan sebatas hidup yang dijalani. Tanpa ada pengharapan, tanpa ada kata-kata iman. Keadaan susah mengasihani diri sendiri, bukan mengasihi. Lain ya, mengasihani dengan mengasihi itu berbeda. Dan jika punya masalah tidak punya daya tahan. Yang disalahin biasanya dua. Orang atau Tuhan dan keadaan yang disalahin. Itu udah natur manusia. Ciri-ciri orang berpengharapan, next slide. Dia menjalani kehidupan dengan rela dan sabar dalam satu paket. Ingat, penderitaan dan kemuliaan Kristus. Jangan cuma diambil kemuliaannya doang. Lagunya tadi dibilang dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kalau saya ganti dari penderitaan dan kemuliaan. Jadi jangan cuma mau mulia doang. Karena salib itu satu paket. Melatih diri karena mengerti mengapa dan untuk apa hidup di dalam Kristus. Tidak mudah menyerah dan cara pandang, cara hidupnya, perkataan dan perbuatan itu terpancar kasih Kristus. Nah ini yang terakhir, next. Ingat bahwa yang memberi pertumbuhan tadi adalah hal ciri-ciri yang kita perlu punya sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah ingat bahwa yang memberi pertumbuhan dan penuaian itu adalah Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita mempersiapkan diri kita. Kalau Tuhan pertemukan kita dengan orang yang memang diizinkan Tuhan dalam hidup kita untuk kita layani, kita tahu itu timingnya dan izinkanlah Roh Kudus yang bekerja. Jangan kita yang merasa bahwa itu karena kerja keras saya. Oh dia Kristen karena saya. Oh dia bisa ikut Yesus karena saya. Bukan, itu karena karya Roh Kudus melalui kehidupan Anda dan saya. Di dalam Kisah Para Rasul ketika jemaat mula-mula itu dikatakan dan tiap-tiap hari Tuhan menambah. Jadi yang nambah jiwa itu siapa Bapak Ibu? Tuhan. Jadi ketika kita berdoa di gereja ini supaya Tuhan tambah-tambahkan jiwa, mintalah sama Tuhan. Dan tugas kita adalah lakukan yang 3 tadi. Yang awal,
Kita jadi orang yang sabar dan berpengharapan, berdoa, kita jadi murid gitu ya. Jangan cuma rutinitas ibadah doang dan kita membangun relasi yang sehat dengan Tuhan. Next slide. Yang berikutnya. Next, yang setelah ini. Nah ini, penuaian, penambahan jiwa itu adalah kedaulatan Allah. Namun jika saat itu tiba, apakah kita siap? Itu pertanyaannya. Jadi mari Bapak Ibu perbaiki attitude dan postur kita sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah bijaksana menjelang kedatangan Tuhan. Jadi jangan semau sendiri, jangan cuman euforia, tapi kita minta tuntunan Tuhan. Slide terakhir, kita minta Roh Kudus bekerja di dalam kita terlebih dahulu sebelum Ia bekerja melalui kita. Amin. Tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Biar ini menjadi penyegaran buat kami, para pelayan-pelayan Tuhan. Orang-orang yang kami sudah ngerti tentang Tuhan. Tapi biar menjadi pengingat. Kami bisa melayani, kami bisa beribadah. Itu karena kasih Tuhan. Bukan karena hebat, bukan karena kekuatan kami. Ajar kami punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Ajar kami jadi murid. Beri kami kerinduan. Beri kami hati yang mengasihi. Dan ajar kami untuk kami berpengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu selesai bicara, tapi biar Roh-Mu yang kudus, yang mengajar, mengingatkan kami, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Biar Engkau cukup buat kami Tuhan Yesus. Is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Engkau cukup buat kami. Kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kami mau terima semua kasih itu secara utuh. Kebenaran, penghargaan, penerimaan, ketenangan yang daripada-Mu. Kami terima dengan utuh dan biar itu menjadi kekuatan kami untuk kami terus berjalan dalam mengiring Engkau dan dalam melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan gereja kita melalui multimedia. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, welcome home at GB Philadelphia Horizon Bekasi. Gembala Jemaat, seluruh pelayan jemaat dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kesia Yamamoto yang telah melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Berlimpahlah kasih dan kebaikan Tuhan bagi Ibu, keluarga dan pelayanan Ibu berlimpah-limpah. Haleluya. Berikut akan kami sampaikan beberapa informasi kegiatan sepekan. Ibadah Raya online dan onsite Minggu 25 Mei 2025 diadakan pada pukul 7, 9, dan 11 siang waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Naftali Untung. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa
bangsa ini. Kami mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bergabung dalam momentum kebangkitan doa nasional Kota Bekasi yang akan diadakan pada hari Selasa 20 Mei 2025 pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Bertempat di GBI Mega Bekasi Hypermall lantai 2. Silakan mendaftar lewat QR Code yang tertera berikut ini dan masuk dalam pendaftaran Google Form. Adapun pendaftaran ini dilakukan untuk mempersiapkan konsumsi pada saat acara diadakan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya! Kita akan bersama mengadakan Planet Shaker Abundance Tour 2025 yang akan diadakan pada hari Jumat 4 Juli 2025 pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di SICC Sentul Bogor. Dan dalam acara ini, gembala dari Gereja Planet Shaker, Pastor Russell Evan juga akan hadir dan akan menyampaikan pesan Tuhan. Pastor Russell Evan adalah salah satu dari hamba Tuhan yang menerima pesan Tuhan tentang Pentakosta ketiga mengenai anak-anak muda yang mencintai Tuhan mati-matian, tidak kompromi terhadap dosa, dan menjadi alat Tuhan dalam penuaian besar di akhir zaman. This is what I see. I see millions and millions of young people on fire, sold out, in love with Jesus, that serve that nation like no one's ever served it before. Oleh sebab itu, daftarkan diri Bapak Ibu orang muda jemaat Tuhan dengan mengakses link gbigatsu.id Planet Shaker, klik kotak register now, mengisi registration form, dan setelah melihat ada notifikasi bahwa pendaftaran kita berhasil, lanjutkan dengan membuka email yang kita daftarkan tadi. Klik silakan lanjutkan pendaftaran, mengisi form pembelian tiket, menyelesaikan pembayaran tiket, dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan telah menyelesaikan pendaftaran Planet Shaker. Haleluya. Persembahan umum, perpuluhan, dan persembahan khusus dapat Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga lakukan melalui transfer rekening gereja atas nama GBI Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521160292. Atas nama Gembala Jemaat Pendeta Samuel Harnadi dan seluruh pelayan Jemaat GBI Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan ketaatan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan melalui gereja ini. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan melimpah atas Bapak Ibu dan apa saja yang diperbuat berhasil dan beruntung. Amin. Untuk informasi-informasi lainnya seputar kegiatan gereja, dapat Bapak Ibu temukan di jaringan sosial media gereja kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, sampai berjumpa minggu depan. Shalom. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu, waktunya kita akan menabur, memberikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebelum memberikan persembahan, nanti Amel akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa bersatu, berkumpul, beribadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biar firman itu terus tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Tuhan Kau melihat tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Kau berkati persembahannya, layakkan, sucikan, kuduskan. Agar dapat membantu pekerjaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pasti memberkati. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu berjuang, bagiku senantiasa denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan hanya Kau Tuhan. kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu.
kasih Tuhan untuk ibadah kami yang pertama ya Tuhan. Untuk lawatan Tuhan, untuk hadirat Tuhan yang kami percaya mengandung kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa yang membebaskan, melepaskan, bahkan menyembuhkan setiap kami. Tuhan, kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami percaya Tuhan apa yang boleh disampaikan itu berasal daripada Tuhan. Bila kiranya Tuhan yang membantu setiap kami melalui Roh Kudus-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami memberkati hamba-Mu yang Tuhan boleh pakai atas setiap kami. Ibu Kezia yang memoto ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kiranya pengurapan yang baru terus turun ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, keluarganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Bahkan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami perkatakan shalom atas Indonesia, shalom dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kau memberkati tanah air dan udaranya Tuhan, sumber daya manusianya. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Bila kuat kuasa Roh Kudus, Roh takut akan Engkau terus ada menyertai mereka. Sehingga apa yang mereka boleh putuskan Tuhan. Dalam kepimpinan mereka Tuhan Yesus ikut campur tangan. Bahkan kami Tuhan memberkati menteri yang ada. Setiap jajaran pemerintahan yang ada. Bila kiranya Tuhan memberkati mereka. Biar roh Tuhan bersemayam atas mereka. Sehingga Tuhan Indonesia Tuhan melalui kepemimpinan mereka. Masuk dalam rencananya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kota Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya. Biar kiranya Tuhan Yesus pulihkan terus kota ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Niko Nyotor Harjo di pusat beserta wakilnya. Berdoa untuk gembala kami Bapak Pendeta Samuel Harnadi di Rayon 5 beserta wakilnya. Berdoa untuk ketiga koordinator ibadah di tempat ini. Bapak Agus, Bapak Winarto, Bapak Weli Sitorus ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin rohani kami. Biar kesehatan, kekuatan, hikmat terus turun berlimpah-limpah Tuhan dalam pelayanan. Bahkan pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Berkati istri, anak, mentu dan cucu-cucunya ya Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja-Mu GBI Gatot Subroto ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap kami yang melayani sepanjang hari ini Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus jeripaya kami tidak pernah sia-sia di tangan-Mu. Tuhan kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang boleh hadir di ibadah pertama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan kami mempercayai-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan kami menyerahkan Tuhan setiap aktivitas kegiatan kami. Dalam keluarga kami, pergaulan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus berkat Tuhan saja yang terus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang Tuhan biar penyertaan Tuhan sempurna dan perlindungan Tuhan sempurna dan perjalanan pulang kami. Dan kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Ya, sebelumnya kami atas nama GBI Philadelphia Horizon, Gembala, pengerja dan jemaat ucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Kezia. Kiranya Tuhan memberkati lebih lagi pelayanannya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, kiranya menyertai saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sukacitaku. Apa? I speak Jesus. Oh, I speak Jesus. I speak Jesus. Kita latihan I speak Jesus. I speak Jesus. Dadah. I just wanna say the name of Jesus.